Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali melalui video pembelajaran ini. Kita pada kesempatan kali ini akan bahas mengenai cara membuat website profesional dengan mudah seperti itu ya. Website profesional yang nanti kita akan yang akan kita buat nanti itu harapannya bisa dimanfaatkan untuk sebuah website pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tools, sebuah alat untuk membuat website yang mudah, yang berbasis blog ya. Nanti kita akan mencoba membuat website menggunakan Blogger ya, CMS Blogger, Content Management System yang besutan Google ya, yaitu Blogger. Kemudian yang kedua ialah Google Site ya, sama-sama besutan Google juga. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas dulu secara praktis ya, bagaimana membuat website atau blog gitu ya dengan Blogger. Nah, kelemahan dari Blogger nanti adalah tentu alamatnya ya, yang secara default itu memiliki alamat .blogspot.com. Nah, nanti bagaimana caranya alamat .blogspot.com itu nanti bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita, seperti itu ya. Baik, langkah pertama tentu ialah mendaftarkan ke Blogger. Nah, untuk saat ini, untuk bisa menikmati fasilitas di Blogger, kita cukup memiliki sebuah akun Google. Jadi bagi Anda yang sudah punya akun Google, Anda tinggal login ke Google, kemudian Anda ketikkan blogger.com ya, nanti otomatis akan diarahkan ke dashboard seperti ini ya. Nah, jika belum login, Anda pasti diminta untuk login terlebih dahulu. Baiklah, langkah selanjutnya tentu kita harus membuat sebuah blog gitu ya, yang nanti bisa kita ubah menjadi sebuah website profesional. Langkah pertama ialah kita coba buat blog ya. Anda cari tulisan buat blog di sini, Anda klik seperti itu, nanti akan muncul perintah untuk mengisi nama ya untuk blog. Kita tuliskan saja misalkan Smart Edu, seperti itu ya contohnya. Kita coba untuk memasukkan nama yang sama, dan di sini muncul notifikasi alamat blog ini sudah tersedia ya, artinya sudah dipakai orang lain. Maka kita coba lagi untuk membuat kombinasi yang unik sehingga belum dipakai orang lain. Nah, sudah tersedia juga ini. Maka ini menjadi tantangan juga bagaimana kita bisa menciptakan sebuah nama URL ini ya, namanya URL untuk blog kita atau untuk website kita nanti. Kita coba dengan berbagai cara. A few moments later. Baik, akhirnya saya mendapatkan sebuah nama yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, nama URL dari blog. Ya, ini agak jelek tapi tidak apa, sebagai contoh aja. Setelah muncul notifikasi alamat blog yang kita tuliskan itu tersedia, maka selanjutnya kita simpan, dan blog kita yang akan menjadi website nanti sudah jadi. Nah, untuk coba melihat wujud pertama ya, wujud ketika selesai dibuat itu, kita lihat blog di sini, ada tombol lihat blog, kita klik saja. Nah, seperti inilah wujud pertama kali tampilan dari sebuah blog gitu ya. Nanti
selanjutnya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan. Baik, nanti untuk bagian postingan gitu ya, Anda bisa buat postingan di sini. Ini saya contohkan aja. Kita buat postingan pertama dari blog ini atau dari website ini. Halo rekan edukasi gitu ya. Ini aja. Isinya juga sama aja sebagai contoh. Oke, setelah itu kita sebenarnya wajib mencantumkan label ya. Kita buat aja labelnya halo gitu ya. Setelah selesai kita coba publikasikan atau konfirmasi. Kita refresh di blog kita atau di website kita. Nah, sudah masuk ya. Oke, itu untuk membuat sebuah postingan. Baik, langkah selanjutnya setelah mendaftarkan, kita buat blognya tadi, maka selanjutnya adalah mengubah tampilannya biar tidak seperti ini tampilannya. Kok seperti ini kayaknya tidak begitu bagus gitu ya, maka kita coba ubah. Nah, untuk mengubahnya kita bisa mendownload template ya dari beberapa website yang sudah ada. Di sini saya contohkan menggunakan btemplates.com ya. Kita klik, kita buka. Nah, di sini ada beberapa jenis tampilan di website. Saya ingin menggunakan yang ini aja ya. Kita coba download. Kita pilih yang free download aja di sini. Kita buka ya. Nah, nanti akan muncul berkas atau file downloadannya ini. Kita buka saja, pilih yang folder LMS ini ya, kemudian cari XML ya, file.xml nya ini ya. Anda klik 2 kali saja, nanti biasanya akan terbuka melalui notepad atau yang lain. Kemudian setelah itu kita blok semuanya. Nah, kalau kelamaan kita Ctrl A saja, kemudian kita copy. Baik, kita kembali ke blogger tadi ya. Setelah kita copy tadi, maka selanjutnya kita buka bagian tema. Kemudian ada segitiga ke bawah ini, kita klik, kemudian edit HTML. Nah, ini adalah bawaannya ya, script bawaan dari blogger. Maka ini kita bisa Ctrl A saja, kemudian delete, kita hapus. Setelah itu kita paste tadi, karena kita sudah copy tadi ya, kita tinggal paste. Dan sebelum kita simpan, kita lebih baik melihat pratinjaunya di sini. Kita klik tombol atau simbol mata. Nah, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini ya. Selanjutnya kalau merasa sudah oke, selanjutnya kita simpan ya, tombol simpan. Tunggu sampai prosesnya berhasil, dan sudah berhasil, kita kembali saja ke bagian pertama tadi. Selanjutnya kita coba refresh di bagian blog. Nah, sudah berubah ya, seperti itu. Nah, ini ada artikel yang sudah kita buat tadi ya, berada di sini. Untuk bisa mengedit seluruh bagian ini, kita harus membuka di blogger lagi, kemudian di bagian tata letaknya. Nanti kita bisa mengatur tadi di nama menunya, kemudian mengganti logonya ini, mengganti beberapa item di sini. Nanti kita bisa atur di bagian tata letak. Tentu Anda perlu mengekspor lagi beberapa menu di sini secara mandiri ya, karena setiap template itu memiliki tampilan
atau susunan tata letak yang berbeda seperti itu. Baik, itu untuk langkah mengubah tampilannya. Selanjutnya untuk mengubah favicon ini adalah logo yang ada di sini ya, itu berada di bagian setting ya. Kita kembali ke setelan ini atau setting. Selanjutnya kita klik favicon ya. Favicon Anda klik. Nah, Anda perlu membuat sebuah gambar JPG atau PNG ya formatnya. Ukurannya di bawah 100 KB dan harus persegi ya. Artinya resolusinya bisa 50x50 dan seterusnya. Setelah itu Anda choose file dan simpan. Nanti akan otomatis terpasang ya favicon-nya tadi. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk bisa mengubah dari blogspot.com menjadi domain yang kita inginkan, maka kita harus membeli gitu ya. Anda dapat membeli dari beberapa provider yang tentunya berlangganan setiap tahun. Jadi artinya tiap tahun Anda harus membayar untuk bisa menggunakan domain tersebut ya. Dan untuk tata cara membelinya, skema pembeliannya di web eduprisma.com sudah menyediakan caranya di sini ya. Di bagian ini nanti bisa Anda ikuti secara lebih detail seperti itu, termasuk bagaimana cara mengubahnya, mengubah blogspot.com tadi ya menjadi domain yang Anda inginkan seperti itu. Nah, dengan mengubah domain tadi, maka tampilan website kita akan menjadi lebih profesional lagi seperti itu. Jadi memang blogger itu yang perlu dibiayai itu hanya domain ya, karena untuk hostingnya atau tempat penyimpanannya sudah disediakan oleh Google. Baik, itu untuk blogger. Selanjutnya kita coba untuk bagaimana membuat sebuah website menggunakan Google Site ya. Ini sama-sama dari sama-sama dari Google seperti itu, yang bisa kita manfaatkan untuk sebuah website ya, untuk membuat sebuah website yang lebih sederhana lagi. Nah, untuk menikmatinya tentu Anda harus bisa login ya menggunakan akun Google, kemudian ketik sites.google.com, nanti akan diarahkan ke halaman ini, halaman utama. Setelah itu coba kita buat situs baru di sini ya, dari halaman kosong kita klik plus di sini. Oke, seperti ini. Nanti ada tour singkat dari Google Site ya, kita close saja. Dan di sini kita tinggal mengubah-ubahnya saja ya. Misalkan dari nama situs kita buat Smart Edu seperti itu. Jika ingin menambahkan logo, tinggal klik tambahkan logo dan upload. Nanti silahkan dikreasikan sendiri ya, seperti itu. Juga bisa dipilih dari drive Anda ya, dan seterusnya. Baik, saya close. Nah, judul bisa Anda kreasikan ya. Di sini saya kasih contoh. Nah, seperti itu ya. Kita coba atur ukurannya biar tidak terlalu besar. Kita buat 8. Kita juga bisa lebarkan ya, sesuai dengan keinginan. Nah, setelah itu di sini juga bisa Anda ubah gambarnya, kemudian pilih jenis headernya seperti itu, hanya judul saja atau dan seterusnya. Anda bisa menyesuaikan ya nanti. Setelah itu kita bisa mulai menulis ya tentang isi dari website ini. Di sini kita bisa menyisipkan kotak teks, kemudian gambar, beberapa tata letak, kemudian ada drop down ini ya,
kemudian daftar isi, carousel gambar ini slider, tombol dan seterusnya. Ini Anda bisa kreasikan. Pertama coba saya masukkan slider ya, carousel gambar. Ini tentu harus memasukkan dalam gambar, saya belum siap untuk ini, nanti Anda kreasikan sendiri ya. Ini aja deh, saya masukkan teks ya, misalkan ini saya menuliskan tentang smart education gitu ya. Saya buat bold, saya taruh tengah di sini, saya besarkan selanjutnya di bawahnya saya tambah satu lagi, website ini ialah dan seterusnya ya, nanti Anda bisa kreasikan ya. Kemudian Anda bisa isi apapun, termasuk nanti ada video YouTube dan seterusnya. Oke, kemudian biasanya website itu ada footernya ya, bisa kita kasih footer di sini, copyright by kita juga bisa atur warna di sini, lebih gelap dan seterusnya. Oke, kemudian untuk menambahkan halaman, misalkan ini halaman utama ya, kemudian kita membuat halaman kontak misalkan, saya ulangi, tinggal arahkan di plus, kemudian klik halaman baru. Nah, misalkan kontak gitu ya, kita klik selesai. Nah, ini maka kita akan masuk ke halaman kontak ya. Nanti untuk beralih, misalkan kita mau edit ke halaman depan tadi, kita klik halaman muka dan seterusnya, kontak dan seterusnya ya. Di sini juga kita bisa masukkan teks lagi ya, sesuai dengan keinginan. Kontak kami seperti itu misalkan, atau ini Anda isi dengan materi pembelajaran juga boleh gitu ya. Baik, selanjutnya kita juga bisa pilih tema di sini ya. Di bagian tema kita bisa pilih, saya ingin ini aja, warnanya bisa kita pilih skemanya seperti itu. Baik, ini kurang lebih seperti ini nanti wujudnya. Selanjutnya adalah kita publikasikan ya. Jika kita sudah selesai menyusun sebuah website, kita publikasikan. Nah, kita tentukan dulu namanya, Smart Edu. Nanti yang akan diakses adalah yang ini ya. Oke, jadi nanti yang dapat diakses adalah https://google.com/view/smarteduweb. nanti kita publikasikan. Baik, sudah jadi. Kita salin di sini untuk linknya, kita buka baru. Nah, kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi sangat mudah untuk dikreasikan. Tapi sekali lagi, Google Site ini adalah untuk membuat sebuah website yang sederhana seperti itu ya. Kalau untuk yang lebih baik, lebih bagus, memang kita bisa membuatnya menggunakan Blogger tadi ya, yang sudah saya praktekkan di bagian pertama tadi. Nah, wujud dari website saya ini juga dari Blogger ya, yang saya custom sedemikian rupa sehingga tampilannya menjadi lebih baik, lebih bagus daripada tampilan awal dari Blogger seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Anda bisa kreasikan dan kembangkan dan explore mengenai membuat website menggunakan Blogger dan Google Site. Terima kasih, saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.